Hadir adalah menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Penyimpangan tetap penyimpangan, dan penyimpangan harus dikoreksi. Anda boleh memaafkan, tapi jangan melupakan. Bapak lebih memilih mana? Kementerian atau kembali ke Jakarta? Lah, yang menang akan bilang, emang tawarin? Bisa bagus nggak dia bawa negara ini? Harus bagus dong. Udah ada obrolan sama Pak Ahok belum, Pak? Yang lucu nih. Ada kakek-kakek panggil saya, Abah apa kabar? Kebalik. Jadi sekarang kan Bapak nih posisinya rakyat ya berarti ya, Pak ya? Iyalah. Tepuk tangan dulu untuk Pak Anies. Bisa datang ke sini, ini kita udah mulai Pak ya, saya izin ya. Siap. Jadi kemarin itu banyak yang nanya di community saya, mana yang videonya Pak Anies, kok nggak ditayangin, ada apa? Oh, spekulasi orang-orang. Terus? Jadi saya mesti jelasin dulu nih Pak, kalau sebenarnya Pak Anies itu kemarin waktu jadwalin sakit beliau. Jadi nggak bisa datang. Tapi nggak parah Pak? Enggak, itu sebetulnya bukan apa-apa. Jadi saya itu batuk terus, kelihatan alergi. Jadi kalau ngobrol begini, takut setiap 2 menit, 3 menit pasti akan batuk. Jadi alergi, ya kalau alergi ya udahlah. Setelah lewat alergi ya lewat juga. Jadi awalnya begitu, tapi akhirnya Pak Anies bisa datang walaupun setelah udah pemilu, Pak ya. Iya, jadi betul waktu apa masa kampanye itu ya, Mas Densu, saya ini jadwalnya, saya tadi cerita 50-50, terus lama-lama 60-40, menjelang ujung itu 80-20. Apa artinya 80 di luar kota? Iya. 20 di Jakarta. Jadi ketika udah sampai ke Jakarta itu pendek bener waktunya. Terus tawaran-tawaran kayak podcast kan sebenarnya podcast gitu kan juga ngebantu juga untuk orang juga bisa ngelihat, memilih dan lain-lain. Banyak kan Pak? Ya harusnya. Banyak dan memang sebagian juga dikerjakan di antara waktu itu. Di antara waktu itu. Yang memungkinkan dikerjakan. Iya, ada satu kayak konten tuh Pak, Bapak bikin tuh, kayak masyarakat bertanya, apa namanya ya? Oh, desak ya? Itu cukup membantu nggak Pak waktu itu? Oh iya, desak Anies itu memang metode kita berkampanye. Kan kalau desak Anies itu semua orang boleh datang. Iya, saya lihat. Semua orang boleh bertanya apa saja. Pertanyaannya berani-berani sih. Pertanyaan yang kita nggak bisa duga. Itu. Tunggu Pak, saya mau nanya Pak, ini saya potong Pak. Pertanyaan apa yang Bapak masih ingat yang, kok ini orang bertanya begini? Ada nggak Bapak yang Bapak ingat? Pasti ada lah. Saya ingat pertanyaan soal IKN, itu salah satu yang paling sering. Terus pernah tuh saya datang ke, bayangkan, saya datang Kalimantan Timur, di Samarinda. Kan itu tetangganya IKN. Saya ditanya soal IKN, saya harus jelasin di situ semua warga Kalimantan Timur tuh. Tapi buat saya, kenapa saya memilih untuk terbuka menjawab pertanyaan selama kampanye? Karena saya ingin menghormati pemilih. Supaya pemilih itu tahu apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang akan dikerjakan. Lalu pemilih akan bisa menakar. Saya setujunya berapa persen ya sama dia. Oke. Kan ketika saya menyampaikan itu, nggak mungkin dong ada yang 100% setuju. Iya. Kan kita sama istri juga nggak mungkin 100% setuju. Iya. Sama adik kakak juga nggak mungkin. Iya. Tapi dia bisa tahu, saya 70% setuju sama Anies. Saya 80% setuju. Atau saya 100% setuju. Atau juga dia bilang, saya nggak setuju sama dia. Tapi paling tidak, dia memilih dengan dia tahu. Justru dengan begitu, kita akan menjawab bukan berdasarkan latar belakang. Loh kan kalau enggak, saya menyamakannya apa? Saya sama-sama dia, sama agamanya, sama etnisnya, sama sukunya. Itu kan nggak perlu penjelasan. Itulah identitas. Nah kalau saya jawab begini, nggak ada identitas. Saya ada jawab pertanyaan tentang masalah. Pak Anies, bagaimana kebijakan Bapak soal transportasi? Ditanya, itu membuat orang bisa menakar seberapa sama saya dengan dia. Nah, kalau sama dia akan pilih. Kalau nggak sama dia nggak akan pilih. Oke, paham. Oh, saya nggak setuju sama dia, nggak mau saya nggak kepengen. Nah, nggak apa-apa. Tapi paling tidak saya menunjukkan kepada Anda ini loh pikiran saya, langkah saya. Ini orang yang kalian mau pilih loh, gitu. Nah, saya sampaikan lewat desak Anies, Anda pengen tahu apa? Saya jawab. Oh, itu poinnya.
Dan ketika saya tidak tahu jawabnya, saya bilang, saya belum tahu, saya pelajarin dulu. Ada kasus-kasus di mana saya ditanya, sebentar, saya pelajari dulu. Misalnya tanya spesifik soal, Pak Anies, ini di kota kami ini, ada persoalan sampah. Itu betul, ditanyakan di Jogja, ditanyakan di Bandung. Sebentar, saya bilang, kalau spesifik kasusnya di Jogja, spesifik kasusnya di Bandung, saya harus cek dulu. Tapi saya jelaskan, prinsipnya begini cara ngelolanya. Oh, berarti masalah ketika Bapak ditanya, kemudian Bapak nggak tahu jawabannya, Bapak nggak berusaha untuk mengada-ngada gitu ya? Saya belum tahu nih, saya pelajari dulu gitu. Betul. Oh, lebih kalau istilahnya cengli lah ya, Pak ya? Kemudian saya bilang, tapi saya sampaikan, prinsipnya begini untuk pengolahan sampah itu. Iya. Tapi khusus untuk kasus kota ini, saya tidak bisa menjawab detailnya. Tapi prinsipnya begini, prinsipnya itu saya sampaikan. Nah, jadi saya ketemu pertanyaan macam-macam. Tunggu, sebelum saya ke Pak, saya mau nanya Pak, waktu Bapak dimajukan ya, Bapak pasti udah hitung, nggak mungkin nggak. Kemungkinan menangnya kecil atau nggak waktu Bapak hitung awal? Sebenarnya kalau bicara hitung, kita lihat kalau calonnya hanya 2. Kalau calonnya hanya 2, maka risikonya besar sekali. Oke. Tapi kalau calonnya ada 3, maka kami optimis bisa sampai putaran kedua. Oh, itu yang dikejar. Kami bisa, jadi saya sampaikan itu, kami bisa menang bila berhasil masuk ke putaran kedua. Karena ketika putaran kedua, maka kita punya waktu lebih panjang lagi untuk memberikan materi kampanye kepada rakyat. Jadi kita menyaksikan seperti desak Anies itu berdampak sangat positif sekali di kalangan anak-anak muda, yang mereka tadi menginginkan ada penjelasan, Anda mau apa, dan itu kan alat menagih sebetulnya. Kalau kemudian terpilih, itu semua rekaman itu namanya tagihan. Semua tagihan tuh. Rekam digital. Digital mau apa tuh? Nah, tapi saya sampaikan lebih baik begitu. Itulah demokrasi yang modern. Demokrasi yang modern itu adalah yang diberikan kewenangan itu punya komitmen A, B, C, D, F, G. Yang memberi kewenangan, rakyat nih, juga tahu saya bisa menuntut apa dari dia. A, B, C, D, F, G. Jelas tuh. Itu fair. Ya, saya melihat momen itu ada. Jadi ketika kemudian terjadi seperti kemarin, Pilpres, yang catatannya banyak sekali. Saya tidak mengatakan ini sebelum MK. Tapi sesudah MK mengatakan, maka saya bisa mengutip. Hakim-hakim MK pun menunjukkan bahwa banyak penyimpangan di dalam pemilu kemarin. Ini sidang yang kemarin ini, Pak. Ya, jadi saya sempat bilang, saya lihat ada banyak penyimpangan. Tapi sesudah MK, itu adalah fakta yang diungkapkan oleh para hakim di saat selesai pengadilan. Dan di situ mereka kemudian memberikan catatan, walaupun gugatan kita itu ditolak, tapi di semua gugatan yang ditolak, itu dikatakan tidak cukup bukti, sambil diiringi dengan rekomendasi harus dikoreksi. Artinya benar itu ada masalah. Ada masalah, tapi bukti tidak cukup. Tapi menurut MK tidak cukup. Nah, 3 hakim memberikan dissenting opinion. 3 hakim ini, 3-3-nya profesor. 3-3-nya bebas. Nggak punya beban masa lalu ini, 3-3-nya ini. Nah, di situ salah satu Saldi Isra misalnya, Profesor Saldi Isra mengatakan, kalau cara kita memberikan penilaian, itu menggunakan istilah dia procedural justice, bukan substansial justice, maka kita akan terjebak, karena nggak cukup waktu. Kata beliau, bagaimana kita bisa memberikan semua bukti? Karena apa? Kata beliau, ini jadi bukan kutipan saya apa sih? Ya sidang MK itu 14 hari. Oke, dalam 14 hari harus selesai. Kemudian saksinya 18 orang. Lalu setiap saksi diberi waktu 20 menit. Ya pasti secara prosedural tidak bisa memberikan, tapi secara substansial. Jadi beliau mengatakan kalau bicara pakai prosedural, semua pemilu di era Orde Baru itu berarti baik-baik aja. Nah, kita tahu zaman Orde Baru semuanya udah taat. Nah, tapi kalau pakai pendekatan substansial, ketemu ini masalah. Kalau cara menilainya begitu,
Ya semua pemilu Orde Baru nggak ada masalah. Tapi kalau pakai substansial ada problem. Saya tidak pernah mengatakan ini sebelum MK. Jadi ketika saya mengatakan ini bukan subjektif pandangan saya. Ini adalah hasil pengadilan. Iya. Tapi setelah itu diputuskan, saya terima. Iya, iya. Dan kita semua harus mengetahui ambang batas. Karena kalau nggak ada ambang batas, rusak. Setuju. Ambang batas. Nah ini yang diperlukan kematangan, kedewasaan. Makanya kemarin tuh ya, Mas Densu, ketika proses selesai di MK, saya katakan kita terima putusan MK. Ya. Kita hormati putusan MK. Karena saya menetapkan ini sebagai ambang batas. Kenapa ambang batas? Cerita dikit boleh nih? Boleh Pak, boleh Pak. Yang tempatnya ini Pak, curhat juga Pak. Jarang-jarang kita dengar orang curhat pejabat ya, apalagi Pak Adis. Bukan ya. Curhat, ini cerita. Iya cerita ya Pak ya. Kan boleh digoreng curhat Pak. Boleh. Silakan Jadi Pak, gini, silakan. 5 tahun lalu saya ini gubernur di Jakarta. 5 tahun lalu. Jadi 5 tahun lalu itu ada Pilpres. Ya. Oke. Lalu hasil Pilpres itu ditolak. Oke. Diprotes. Ya, ya. Dengan menggerakkan. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di lapangan ratusan orang korban. Benturan fisik. Ya. Yang masuk rumah sakit banyak sekali. Ya. Yang meninggal banyak. Ya. Saya datang ke rumah sakit itu. Karena saya ngurusin Jakarta nih. Iya. Dan rumah sakit kita. Jadi, ini kalau kayak piring begini dari metal tuh, ini peluru di sini. Hah? Itu saya datang ke rumah sakit. Ada. Ada. Oke. Oke. Dan baru diambil di perutnya. Saya datang ke ruang operasi itu. Dibersihin, datang ke tempat-tempat itu. Dan saya mendatangi orang tuanya yang anak-anaknya meninggal. Saya datang ke sebuah tempat, nggak jauh dari Glodok. Itu ketika jembatan berapa gitu Glodok. Ketika saya sampai ke sana, ratusan pengemudi ojek di sana. Marah semua orang. Karena anak dari salah satu pengemudi ini yang meninggal. Itu tinggal digerakkan aja bisa jadi keramaian, ya, kerusuhan bisa. tuh. Buat trigger. Saya datang ke situ, saya temuin orang tuanya. Bayangin, Bung Nesu, saya harus nemuin orang tua, ibu, bapak yang anaknya meninggal karena pergi begitu. Oke? Ya. Saya temuin mereka. Saya bicara sama orang tuanya. Saya ambil, ada megapun, saya ngomong ke megapun, suruh masyarakat sana. Sudah ada korban, jangan tambah korban lagi. Ya. Yang ada di sini, antarkan jenazah pulang. Jangan ada gerakan apapun juga. Dan mereka semua itu, dan tidak ada petugas apapun di sana. Tidak ada yang mau berani datang. Takut ya, Saya Pak. datang, jenazahnya saya angkat jenazah itu. Saya untuk mengirimkan pesan kepada semua negara hadir. Oke? Ya. Karena saya gubernur waktu itu. Ya, gubernur Saya juga datangin hadir, pemerintah waktu itu. hadir ya. Hadir. Dan kami di DKI Jakarta itu membuat aturan bahwa korban-korban yang terjadi atas peristiwa politik itu masuk, jika dirawat di rumah sakit, maka kami akan bayar rumah sakit. Kenapa? Karena mereka adalah rakyat Indonesia dan Jakarta adalah ibu kota. Peristiwa demo itu tidak terjadi di kota-kota lain karena bukan ibu kota. Iya, iya. Jadi walaupun KTP-nya manapun juga kami bayar. Iya, iya. Dan ratusan waktu itu kami yang menutup biayanya atas perawatan mereka. Dan kalau bicara lukanya macam-macam. Sebagian mengerikan, nggak boleh diceritakan. Coba dicek aja. Iya, rusuh Cek pemilu aja 21. berapa yang meninggal. Saya nggak ingat berapa yang Tanah meninggal. Abang ricuh, mobil dibakar. Berapa tuh? Berapa yang meninggal? Banyak, Pak. Banyak. Coba ditanya berapa yang meninggal. Iya, Berapa iya, gitu. Iya, dari kejadian itu ya. Kenapa? Karena pada waktu itu rame-rame melawan menolak keputusan. Yang kena siapa? Rakyat tuh. Rakyat. Oke, 5 tahun kemudian saya berubah posisi. Bapak yang ada di sini. Saya Pak. yang jadi calon. Iya. Di benak saya. Saya mengerjakan ini nggak? Ungkapkan rasa yang ada di perasaan ini. Kemarahan, kekecewaan, Ego. kedongkolan. Ungkapkan semua di situ. Iya. Itu tepuk tangan akan luar biasa. Iya. Top. Oke, sisi lain orang bergerak di lapangan. Dan apa yang terjadi? Korban banyak sekali. Bapak pikir ke sana ya. Iya, iya. Iya. Kenapa ya kita harus memikirkan rakyat kebanyakan nih yang bakal jadi korban. Ada satu peristiwa ya, kayak itu.
Ada satu kamar jenazah yang anaknya itu 2 atau 3 hari nggak ketemu orang tuanya. Oke? Bingung kita nih nyariin, ini jenazahnya ada disimpan. Cari, diperintahkan RT RW nyari siapa orang tua yang anaknya belum pulang. Akhirnya ketemu di Jakarta Barat sini nih, nggak jauh nih di tempat ini. Datang, saya datangi. Bayangkan, Mas Denso harus jelasin sama ibunya yang anaknya meninggal. Susah. Ya. Terus kok bisa orang tuanya nggak mencari? Waktu itu bulan puasa, si anak itu biasa main sama teman-temannya sampai 2 hari baru pulang. Oh, jadi udah biasa nggak pulang? Biasa pergi. Selama bulan puasa itu sering begitu katanya. Okay. Nanti bukanya di sana, sahurnya di sana, nanti baru balik lagi. Jadi ketika anak ini pergi 2 hari nggak pulang, biasa. Itu dianggap biasa. Nah, waduh, itu hancur hati orang tuanya. Saya menghadapi mereka. Sekarang saya bayangkan peristiwa itu di 2024. Saya bilang, no. Jangan korbankan rakyat. Jangan korbankan rakyat. Kita terima, tapi tolongnya jangan diulang. Yuk kita perbaiki. Ini namanya ambang batas. Yang tidak dimenangkan tahu ambang batas. Nah, sekarang yang dimenangkan harus tahu ambang batas juga. Ambang batas juga. Ini praktek keliru bila itu berulang terus-menerus. Menunggu waktu menjadi bom. Setuju, Pak. Terima kasih banyak loh, Pak. Karena menurut saya setiap pejabat, apalagi mereka berada di satu posisi, itu mereka membawa masa depan ya. Apapun yang mereka lakukan, kayak Bapak ketika MK memutuskan bahwa Bapak kalah dan tidak diterima gugatannya, Bapak bisa untuk membuat trigger kemarahan atau ketidakterimaan. Tapi Bapak menerima dengan sportif. Menurut saya itu yang harus dilakukan untuk memikirkan ke depannya sampai ada masyarakat yang kenapa-napa. Karena kan yang perang nih yang di bawah, Pak. Yang saya dukung Pak Anies, saya dukung Pak Prabowo, saya dukung Pak Ganjar. Maka itu, jadi saya bilang ya, begini, itulah sebabnya ketika selesai semua, lalu ada penetapan oleh KPU. Saya datang. Saya baru tahu bahwa ternyata saya adalah capres pertama dalam sejarah Indonesia yang datang dalam penetapan padahal nggak terpilih. Oh. Jadi selama, boleh dicek, saya juga baru tahu sudah itu rupanya. Ini yang di KPU. Yang ada Pak Prabowo itu. Ya. Oh, yang Bapak dipegang-pegang itu. Ya. Jadi selama ini yang datang hanya yang menang. Yang tidak menang tidak pernah datang. Tidak ada undangan gitu-gitu. Semua diundang. Oh, semua pasti diundang. Tapi nggak datang. Pak Ganjar nggak datang soalnya. Nggak, coba dicek aja. 19, 14, 94. Nah, iya. 2004 sampai sekarang. Oh, iya. Nah, saya juga baru tahu sesudahnya. Lah, Bapak kenapa datang? Ya itu karena saya bilang saya menghormati prinsip demokrasi, marwah bernegara. Saya datang saat penetapan calon, saya juga datang saat penetapan hasil. Inilah demokrasi. Cuma inilah netizen adab. ada yang nanya, Bapak nggak malu? Maksudnya datang kan di situ, maksudnya Bapak posisi kalah kan? Maksudnya, tahu kan netizen Pak ya? Maksudnya udah kalah, datang kan tambah malu gitu kesannya kan begitu. Dan tidak ada namanya soal malu dan tidak. Ini menghormati hasil. Hasilnya apa? Hasilnya putusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Pak Kapolri putuskan, kita hormati. Fair. Nah, inilah yang kita sebut sebagai namanya bernegara nih begini. Berdemokrasi nih begini. Begini. Kalau tidak, kalau marah, kalau sekedar marah-marah aja nggak usah ikut demokrasi. Ya. Hadir adalah menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Penyimpangan tetap penyimpangan, dan penyimpangan harus dikoreksi, dan itu tidak boleh dilupakan. Oke. Anda boleh memaafkan, tapi jangan melupakan. Saya sebagai atlet juga begitu. Kalah oke, tapi kita harus menghormati. Masa gue kalah, benderanya negara orang lain sedang dinaikkan, terus gue bersikap tidak sportif, itu tidak bagus. Tapi makasih loh, Pak. Itu satu edukasi politik yang bagus dan bernegara yang bagus juga, serta menunjukin sebagai seorang pejabat publik, ini yang lu harus lakukan gitu. Cuman di situ ada beberapa hal yang menjadi sorotan, Pak. Waktu Pak Prabowo ngomong ya, Pak Prabowo ngomong, saya tahu rasanya kalah gitu-gitu. Itu Bapak ada di situ ya? Itu jadi buat Bapak jadi semacam hal lucu aja ya? Biasa aja. Biasa aja. Dan ya? saya katakan, ini bukan soal perasaan. Oke. Yeah. Loh, kita bekerja ini karena kita bernegara, apapun perasaan kita. Apakah bahagia, dongkol, suka, duka, marah, happy, itu soal perasaan. Yeah. Bernegara bukan pakai perasaan. Yeah. Bernegara itu bawa adab.
bahwa marwah, bahwa nilai itu bernegara. Jadi, yang harus menjaga itu siapa? Ya, yang berada di kepemimpinan. Kalau yang berada di kepemimpinan itu tidak menjaga marwah, adab, nilai, itu siapa yang mau jaga? Siapa yang bisa bilang benar apa salah? Yang berada di puncak kepemimpinan, di situ pegang nilai. Coba kalau yang di atas kepemimpinan itu tidak pegang nilai, dilanggar nilai-nilainya. Nanti ketika ada bawahan melanggar, dia bisa negur bawahannya. Loh, bos, Bapak kemarin melanggar. Batasnya nggak ada, batasnya nggak ada, benar. Atas dipegang. Iya. Nah, ini adalah kepemimpinan nasional. Ini calon presiden. Karena itu bawa etika, bawa nilai-nilai, values, supaya ini bisa dijaga agar dialah menjadi benteng pertahanan untuk kita menjaga nilai. Nah, saya mau jaga itu. Status saya sebagai pemenang Pilpres ataupun tidak pemenang Pilpres, saya jaga itu. Ini kan pandangan Bapak tadi, cuman ada juga yang lihat, wah ini kayaknya salah satu reaksi politik dari Pak Anies, karena dia udah kalah nih, kayaknya dia pengen dikasih jabatan nih, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, seperti itu Pak? Pandangannya, mohon maaf ya. Nah, gini, kita itu sering tanya begitu, apa sih niatnya? Memang bisa kita menilai niat? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kita bisa goreng. Ya, gini, itu yang digoreng itu imajinasi, fiksi, hayal. Asumsi. Jadi niatnya apa sih? Loh, niat itu urusan dia. Perbuatannya apa sih? Nilai perbuatannya. Iya, saat itu. Kalau saya bilang nih, niat saya adalah A. Memang benar. Dari mana yang tahu? Enggak. Kan jawaban saya bilang A. Perbuatannya nanti yang Perbuatannya. Perbuatannya apa? Di situ kita menilai. Jadi saya sering bilang, yang tahu niat kita itu hanya diri kita dan Tuhan. Yang lainnya nggak tahu. Iya. Jadi nilai orang dari mana? Dari perbuatan. Perbuatannya. Nilai dari perbuatan. Kenapa? Nih, Anies datang ke situ. Oh, dia berniat A. Yang satu bilang berniat B. Satu bilang berniat C. Yang benar yang mana? Kita lihat ke depannya. Nggak bisa. Yang taunya yang perbuatannya. Iya, perbuatannya ini ke depannya. Yang bilang. Sekarang kan kalau misalnya kita bicara tentang orang bilang Pak Anies, wah dia ke sana ada kepentingan politik nih supaya dia bisa dikasih jabatan nih sama Pak Prabowo, ya kita bicara kayak begitu. Kalau ke depannya Bapak ternyata itu terjadi, berarti kan orang bisa tendensi melihat omongan itu benar. Kemudian melihat, berarti tindakan itu. Iya. Ini. Tapi kan itu baru bisa dinilai besok kan. Iya. Perbuatan saya yang dinilai kan. Iya, kan belum tahu niatnya ya. kita nggak tahu. Belum tahu benar. Kita niatnya nggak tahu. Belum Jadi, tahu ya. Banyak yang belum tahu Bapak mau kemana nih habis ini masalahnya. Sama dan gini bukan itu. Iya. Jadi kalau saya jawab niat apapun, saya sampaikan tadi bukan soal perasaan, misalnya ini kita bernegara, jalanin itu. Jadi sekarang kan Bapak nih posisinya rakyat ya berarti ya Pak ya? Iyalah. Bapak rakyat mau dikasih ini kartu prakerja. Aduh, ada BPJS dong Pak ya. Pak, saya mau nanya Pak, semenjak kemarin akhirnya kegiatan apa nih Pak sekarang? Ya udah nggak kampanye, udah nggak berjabat, ya jadi kepala keluarga aja begitu Pak? Ya datang ke sini. Jadi, cuma kan diremehkan itu nggak enak ya Pak ya, pasti ya Pak ya kan. Kedepannya banyak juga orang yang mengisukan akhirnya kalau Bapak mungkin setelah ini mau ke DKI katanya. Apakah ada spill-spill ke sana atau ya, jadi gini, sesudah selesai itu, saya bertemu dengan banyak yang selama ini bekerja bersama. Ya relawan, macam-macam semuanya. Kemudian closure, kan kayak tutup buku nih. Iya, beresin. Atau semuanya selesaikan. Jadi itu yang kita kerjakan. Iya, saya lihat kok itu. Ketemu dengan A, B, C, D, F, G, macam-macam. Kebanyakan itu yang kita kerjakan. Kemudian bagaimana ke depannya nanti? Ya kita lihat nanti ke depannya. Sekarang saya memang mendengar dan melihat. Pertama, ada aspirasi dari warga Jakarta untuk meneruskan di Jakarta. Bapak kembali ke Jakarta? Kemarin satu periode kembali meneruskan kembali Jakarta. Itu ada. Kemudian ada juga beberapa partai yang sudah memberikan undangan untuk tawaran untuk kembali ke Jakarta. Oh, itu ini ada. Masih kembali ke Jakarta? Ya, itu ada tawaran itu. Nah, saya memang pada fase ini sedang serius memikirkan soal itu. Pertimbangan dulu kan? Diskusi dengan A, B, C, D, F, G, saya tukar pikiran. Kemudian nantinya saya tentu, kalau sebagai seorang Muslim, saya istikharah. Saya akan minta pendapat ibu juga.
Tapi fase ini saya memang sedang serius memikirkan soal ini. Nah, nanti akan diputuskan. Sekarang belum. Udah ada obrolan sama Pak Ahok belum, Pak? Soalnya isu di luar, Bapak katanya mau dipasangkan, diduetkan sama Pak Ahok. Apakah ini hanya sebatas isu atau? Sebentar, saya belum mutusin akan kembali ke Jakarta. Oh, itu belum diputusin juga ya? Nah, tapi kan perlu juga pertimbangan, siapa tahu ngobrol. Kalau udah baru ngobrol. Iya, sama siapapun juga. Oh, berarti belum ya, Pak ya? Iya. Belum ada. Tapi kalau Bung Denny itu berminat ke Jakarta. Saya waktu itu pernah ditawarin, Pak. Saya jujur, Pak. Saya ditawarin sama salah satu pejabat ya untuk waktu pas pemilu kemarin. Saya menolak dengan halus karena saya tidak tertarik di sana. Saya lebih memperhatikan dan memberikan wadah aja. Karena kan kebutuhan untuk kampanye kemarin kan gede kan, Pak ya. Banyak influencer-influencer yang pastinya coba diambil kan untuk bisa membantu. Kalau saya pribadi, saya bilang, saya pengen di tengah dong. Supaya tetap ada yang menjaga. Karena kalau semuanya berpihak, yang mau jaga siapa? Gitu. Makanya saya senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol. Saya dapat banyak pandangan politik tapi baru dari Bapak. Tapi saya terusin lagi boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Silakan. Jadi, kalau boleh usul. Iya, Pak. Boleh usul. Iya. Yang harus dijaga itu bukan netralitas menurut saya. Tapi? Objektivitas. Objektivitas. Contoh, Pak. Kadang-kadang kita menganggap netral itu sama objektif. Oke. Padahal tidak. Objektivitas itu artinya kita menilai dengan bobot yang sama, setara, objektif tuh. Objektif. Iya. Jadi kita tidak ada unsur memberatkan lebih pada si A, lebih pada si B, karena objektif. Oke? Iya. Nah, objektivitas bisa diiringi dengan berpihak. Iya. Nah, netral kadang-kadang berbahaya. Nggak tahu nih teman apa musuh nih. Bukan hanya itu. Iya. Kalau yang terjadi itu adalah penyimpangan, yang terjadi adalah langkah-langkah yang pelanggaran, kami mau netral aja. Rusak nih. Oh enggak dong, Pak. Nggak bisa dong kalau masalah itu. Nggak bisa. Artinya apa? Saya langsung nggak bisa dong, Pak. Kalau salah, saya harus bilang salah. Iya. Karena itulah, menurut saya, objektivitas yang di depan. Iya. Cuma saya kan jangan bicara netralitas. Netralitas dalam mendukung secara kampanye loh, Pak. Maksudnya saya tidak mau turun ke lapangan mendukung Pak Anies langsung. Wah, ini pilihan saya nih, Pak. Ikut Pak Anies atau ini nggak mau saya. Usul, jangan netral, tapi non-partisan. Non-partisan tidak ikut dalam pihak satupun. Oke. Tidak ikut ya. Saya non-partisan. Iya, saya tidak ikut lah. Iya. Cuma saya akan bilang salah. Iya, menurut saya ya, Pak ya. Non-partisan kan parti itu pihak. Iya, parti benar. Anda tidak ikut dalam salah satu pihak. Iya. Oke. Tapi saya nggak akan netral. Iya, saya akan objektif. Benar juga ya. Coba kita kembali ke topik aja mengenai Bapak dengan masalah kembali ke Jakarta tadi udah dijawab ya. Jadi masih dipikirkan gitu. Masih pikirin. Kalau tawaran di kementerian udah ada? Nggak ada. Belum ada. Berarti. Tapi Pak, ini fair-fairan Pak. Kalau misalnya ada tawaran di kementerian dan sekarang kan udah terbuka arah bahwa ada permintaan untuk ke Jakarta ya Pak ya. Bapak lebih memilih mana? Kementerian atau kembali ke Jakarta? Saya tidak mau hipotetis. Jadi saya hanya mau menimbang yang sudah jelas. Yang jelas aja nih Pak ya? Iya, jadi saya makanya kalau ditanya, mau nggak ikut kabinet? Saya nggak jawab. Karena belum ada? Iya. Sekarang coba bayangin, saya jawab, saya mau atau saya nggak mau. Lah, yang menang akan bilang, emang nawarin? Malu ya? Oh iya sih. Siapa yang nawarin? Bener lagi. Siapa yang nawarin? GR betul. Mantul banyak yang bilang, Abah nih cerdas ya. Tapi saya bingung, Abah dipanggil Abah tuh gara-gara apa sih? Abah. Gara-gara apa ya? Apa ya? Memang anak-anak saya panggilnya Abah. Abah iya. Saya baru tahu kemarin dipanggil Abah. Jadi, kok dipanggil Abah? Terus anak-anak tuh pada manggilnya Abah. Jadi waktu itu kalau tidak salah Tia, anak saya, dalam satu podcast ditanya, Tia kalau panggil Abah apa Tia. Abah? Tia si cantik itu. Anaknya cantik Pak. Demi Allah saya ngelihat anaknya cantik Pak. Iya. Makasih. Nah, terus boleh nggak yang lain manggil Abah? Boleh kata dia. Oh, jadi semua manggil Abah. Jadi begitulah. Jadi makanya saya bilang kalau itu boleh panggil Abah. Jadi saya kemana-mana. Yang lucu nih. Ada kakek-kakek panggil saya, Abah apa kabar? Kebalik gimana? Dia lebih tua. Panggil dia Abah gitu kan. Dia lebih tua. Jadi rupanya dia di rumahnya ngomongnya Abah, nggak nyebut nama Anies. Iya. Jadi ketika ketemu keluarnya itu.
Itu awal mulanya ya, jadi panggil Abah ya. Tapi oke juga sih panggilan akrab, panggilan sayang gitu. Sekarang kita mau bahas ini Pak, mengenai pertanyaan-pertanyaan netizen dan beberapa rumor dan isu yang ada di luar. Dengar-dengar ini isunya dari data yang masih belum pasti. Katanya untuk DKI 1 ya, ada beberapa artis yang kayaknya ikut terjun untuk menjadi bagian dari itu sebagai wakil atau mungkin wakil kayaknya Pak. Bapak udah dengar belum? Belum. Pak. Siapa tuh? Aduh, jangan saya sebut dong Pak. Loh, nanti saya salah. Karena ini kan baru isu ya. Seperti tadi dibilang Bapak sama Ahok kan baru isu. Karena mungkin orang berasumsi ketika Bapak sama Ahok itu akan wow banget gitu. Karena Bapak dengan kinerja Bapak, Ahok dengan kinerjanya kan mungkin kalau dijadikan satu pasang gitu kan cakep gitu ya. Tadinya kan berseberangan ya? gitu. Tapi kira-kira, saya mau ke situ dulu dong. Pak, kira-kira tidak ada baperan nggak nih Pak? Maaf ya, saya menggunakan kata itu ketika Bapak sama Ahok kalau kemudian ke depannya bisa terjadi. Bukan soal terjadinya apa enggak. Kalau itunya kan saya belum putusin ya. Belum Tapi putusin. soal antar kita dan lain-lain, enggak lah. Kemarin aja selesai Pilpres sudah selesai. Hormati selesai. Okay. Jadi tidak ada yang namanya baper. Dan lain-lain, udah lewat lah. Iya. Kita ini udah dewasa. Dan penting banget kalau misalnya kita bawa nih sebenarnya visi misi negara ini kemana. Karena kita tahu lah Pak, sistemnya, jalurnya, udah rahasia umum, orang banyak. Dan gini, kita semua itu pengen mudah dapat pekerjaan. Iya. Kemudian biaya hidupnya murah. Masuk akal. Pendidikan bisa sampai tuntas. Yes. Kesehatan terjamin. Yes. Rumah milik sendiri dan tenang. Iya. Kan itu yang dibutuhin semua. Sesederhana itu. Sederhana itu. Nah, untuk itu bisa terjadi, maka pengambilan keputusan harus benar. Kita ini kan kepengen itu ada. Tapi kita kan nggak bisa bilang itu semua ada kalau keputusannya nggak benar. Nah, inilah sebabnya kenapa saya sering sampaikan bahwa semua proses ini harus dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan benar, supaya produknya itu benar. Kalau kita bilang Indonesia ini ada tiga lingkar utama. Lingkar utama pertama adalah perekonomian. Lingkar kedua adalah demokrasi dan pemerintahan. Lingkaran ketiga adalah hukum dan keadilan. Maka yang sekarang masih menjadi PR besar itu yang hukum dan keadilan. Oke. Kalau yang ekonomi, alhamdulillah, dengan segala macam tantangannya, kita punya mekanisme yang relatif baik. Kita punya sumber daya, Pak, sumber daya alam, Pak. Pemerintahan dan demokrasi dengan segala macam keramaiannya itu berjalan dengan baik. Itu yang berat, Pak. Tapi ini di sini, ini PR besar. Nah, disinilah kenapa prioritas penting itu tadi penegakan hukum, penegakan keadilan, dan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi ini kunci, betul-betul serius. Selama korupsi itu ada, maka kesejahteraan tidak akan bisa jadi. Saya beri contoh. Apa efeknya korupsi dengan peternakan ayam? Apa efeknya korupsi dengan perkebunan jeruk? Menurut saya ada, Pak. Cuman menjelaskannya saya nggak bisa, Pak. Mungkin Bapak yang lebih bisa jelaskan. Feeling saya 100% ada. Oke. Punya peternakan telur. Peternakan ayam. Peternakan ayam itu tidak ada di tengah kota. Peternakan ayam itu biasanya di tempat-tempat yang agak tinggi juga. Di pedesaan agak tinggi. Ketika dia selesai, 100% produksi, dikirim ke pasar. Sampai ke pasar tinggal 80%. 20% rusak. Kenapa rusak? Perjalanan. Rusak di jalan. Kenapa rusak di jalan? Karena jalan dikorupsi. Oke. Bolong-bolong itu jalan. Iya. Oke, nyambung kan? Menyambung kan? Logis. Kenapa korupsi itu mensengsarakan? Jalan yang seharusnya rata, aspal yang seharusnya porsinya sekian, pasir sekian, nggak dikerjain. Oke, jebol. Ketika jebol, itu semua hasil sana, mau beli jeruk, mau beli jeruk yang benyok-benyok gitu, nggak mau lah.
Efeknya apa? 100% jeruk keluar dari perkebunan jeruk sampai ke pasar, Masuk akal tuh lagi. 30%, 20% dibuang. rusak, Kenapa? iya. Rusak. Dia belum Jadi yang lain. kita ini jangan membayangkan kayak korupsi itu, wah, enggak itu yang ada yang gede-gede. Ini pada rakyat kebanyakan. Ini kecil aja nih Pak. Contoh. Jadi kenapa memberantas korupsi itu penting? Karena itu berdampak langsung. Sekarang nih, kalau produksi 100 kilo telur, Iya. hilang 20 kilo. Harga telur jadi berapa? Oh, naik ya. Naik dong. Oke. 20% telur yang hilang. Belajar gue belajar sama Pak Profesor, siap. Iya. 20% yang hilang itu. Iya. Kan ongkos. Iya benar Pak, benar Pak. Jadi, kalau misalnya dulu harganya murah, jadi mahal. Terus sekarang yang pada beli ibu rumah tangga, kok telur mahal? Iya Bu, rusak di jalan banyak. Gaji nggak naik-naik. Oke, biaya hidup jadi naik. Iya. Beli telur mahal, beli ini mahal, pada rusak di jalan. Kebutuhan-kebutuhan lain, jadi biayanya jadi tinggi. Ini hal kecil loh. Ketika biaya jadi tinggi, ibu rumah tangga, wah kalau gini nggak bisa telur tiap hari Pak. Iya. Telurnya cukup seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Iya. Kesehatan anaknya, kualitasnya menurun. Iya, paham. Jadi, menurut saya itu rangkaian itu jangan dianggap enteng. Saya setuju Pak. 100% itu saya setuju. Memang hal kecil itu. Tapi itu impact-nya besar sekali. Saya kayak mau kasih ilustrasi rumit soal korupsi. Ini nih contoh. Dari situ aja kita udah langsung punya bayangan, oh iya korupsi harus diberantas. Apalagi nih, yang menyangkut pendapatan negara. Yang nggak kelihatan oleh kita semua. Contohnya Pak, 271 nih Pak. Impact ke negara, ke ini apa Pak? Sebenarnya gini, kalau itu pendapatan kan harusnya itu bisa diterima oleh negara. Iya. Karena itu tidak diterima, mengakibatkan uang rencana-rencana pembangunan yang harusnya bisa dibiayai menjadi tidak bisa dibiayai. Termasuk jalan rusak. Termasuk apapun. Kena ketelur lagi. Oh iya, masuk akal juga sih. Jadi Pak. kalau harusnya negara terimanya misalnya 1.000 triliun, terus 271 ini nggak masuk, ya otomatis berkurang. Sederhananya begitulah kira-kira. Ini negara kagak pengen cari tahu uang-uangnya mereka yang diambil kemana aja tuh Pak? Iya, ya karena Bapak waktu di DKI banyak nggak Pak uang yang diambil Pak? Itulah sebabnya kenapa di DKI Jakarta cashless. Supaya seluruh pergerakan uang itu bisa di-trace. Kalau nggak cashless susah. Nah kita juga nanti harus kerjakan tuh seluruh bagian pendapatan untuk makin hari makin cashless. Kalau makin hari makin cashless, maka tanpa non tunai. Kalau semuanya non tunai, maka kita bisa mencatat semua dengan baik. Iya, lebih terbuka kan? Iya dong. Kalau di Jakarta, secara teknologi, infrastruktur memungkinkan. Iya. Semua restoran, semua sumber-sumber pajak, itu semuanya tersambungkan secara digital. Bisa. Jadi harus ke arah sana. Supaya pemasukan lengkap. Lalu seluruh pengeluaran dalam bentuk non-tunai. Kalau semuanya non-tunai bisa di-trace, ini jadi apa, ini jadi apa, jadi apa. Apakah itu bebas penyimpangan? Tidak. Tapi kalau ada penyimpangan mudah diketahui, mudah dikoreksi, mudah ditindak. Nol nggak mungkin. Nggak ada negeri yang nol seluruh dunia. Pasti ada. Tapi kalau sistemnya itu transparan, dia bisa mudah di-trace. Bapak ini, saya jujur ya Pak ya, Bapak ini luar biasa ilmu komunikasinya loh Pak. Cara Bapak menjelaskan, kemungkinan membuat itu menjadi logis untuk beberapa kategori orang, saya lihat Bapak tahu gimana menyampaikannya gitu loh. Ya. Salah satu pemimpin yang diperlukan itu adalah orang yang bisa mengkomunikasikan. Ya. Itu kan penting ya Pak betul. ya? Tapi harus diingat, betul. Komunikasi itu satu hal. Ya. Kejernihan itu di belakangnya. Kalau kita tidak berpikir jernih, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, itu pasti. Jadi kita itu harus melatihnya. Dari awal, melatih untuk berpikir dengan jernih, dengan runtut. Kalau berpikir runtut dan jernih, otomatis bisa disampaikan dengan runtut dan jernih. Betul, itu kan karakter masing-masing kan Pak ya. Cuma kan banyak kan orang ingin melihat dari pemimpin itu juga selain ilmu komunikasi yang bagus, tapi yang menjadi prioritas itu adalah dalam pekerjaannya. Menurut Bapak lebih cocok, kalau Bapak nih ya dari pengalaman ya,
Saya tuh berpikir kenapa Pak Anies tuh nggak jadi guru besar aja ya gitu. Saya berpikir begitu. Kalau menurut Bapak dari visi misi Bapak nih, Bapak lebih cocok sebenarnya kemana sih Pak? Gubernur kah, menteri kah, atau presiden kah? Gini, saya termasuk yang berpandangan peran itu bisa gonta-ganti. Tapi kekuatannya ada pada orangnya. Ya. Ada seorang dramawan terkenal, namanya Stanislavski. Ya, saya tahu. Dari Rusia. Ya. Stanislavski itu pernah mengatakan begini, fokuskan pada kekuatan aktor, jangan kekuatan peran. Ada orang yang main sebagai X di sebuah film atau di sebuah drama. Hit luar biasa, luar biasa hebat. Oke, dia diganti jadi peran lain. Nggak ada tuh bagus-bagusnya. Belum tentu bagus. Nggak ada bagus-bagusnya. Yes. Kenapa? Berarti dia nampak bagus di peran ini aja. Bukan karena dianya, tapi karena perannya. Masuk sama dianya. Di perannya itu. Ada aktor yang perannya jadi jenderal bagus, jadi orang miskin bagus, jadi orang kaya bagus. Benar, Pak. Jadi, nah itu berarti kekuatannya apa? Di dia. Dia bisa memainkan peran apapun juga. Oke? Ini ada kan? Ya, saya tahu. Kita tahu kan aktor. Saya lagi bingung kenapa Bapak bisa sampai tahu masalah itu loh. Aktor, ada kan aktor yang main jadi ini bisa, main jadi ini bisa. Karena mereka kekuatannya di dia. Bisa-bisanya Bapak tahu tentang bukan itu di ya? peran. Nah, luar yang biasa tadi Mas Densu tanyakan ke saya itu peran. Iya, peran, betul. Pak Anies peran ini atau peran ini, peran ini. Iya. Lah, buat saya yang penting di peran apapun saya bisa. Itu. It doesn't matter apa cuma perannya. Kesempatan untuk peran presiden belum dapat ya Pak ya. Dan di luar kita tuh kadang-kadang. Betul nggak? Iya. Tapi jangan kita itu fokus pada peran. Karena ketika fokus pada peran, ganti peran nggak bisa apa-apa nanti. Ingat ada film-film yang hit satu orang. Semua orang sampai tahu. Habis itu peran lagi nggak tahu. Nah inilah yang saya inginkan dari diri saya sendiri. Perannya boleh gonta-ganti. Tapi di peran manapun bersinar, di peran manapun berdampak, di peran manapun dirasakan manfaatnya. Itu. Berarti Bapak bukan orang yang punya ambisi politik untuk menjadi siapa ke depannya dan bagaimana itu nggak ada kesana Pak ya? Kan yang namanya kesempatan di luar kendali kita. Iya betul. Cuma kan ada orang yang udah memplanning kan Pak? Bukan begini. Bukan. Kesempatan sering di luar kendali kita. Tapi kesiapan itu dalam kendali kita. Walaupun diberikan kesempatan, kalau tidak punya kesiapan ya nggak bisa. Berarti masih panjang perjalanan politiknya Bapak ya? Belum mau mundur atau gimana? Soalnya ada pertanyaan dari netizen. Bapak pengen mundur nggak dari dunia politik, menjadi pengamat politik ya? Atau menjadi pengajar akhirnya? Ya, bisa apapun di depan kita, kita lihat. Bisa juga, mungkin juga. Kita kan saya bilang tadi, peran itu bisa gonta-ganti. Iya, menjadi pengamat mundur juga peran juga kan Pak? Nah, tinggal dilihat aja. Nanti mana yang mau dikerjakan. Ambigu gitu ya. Kan? Ambigu ya. Iya kan? Iya. Nah, saya tuh bilang begini. Nih, saya bilang, saya ini Anies, manusia Indonesia. Kenapa diredusir jadi manusia politik ya? Karena image yang tercipta udah begitu, Pak, masalahnya. Ya, nah, justru menurut saya ingin diri saya ini sebagai manusia Indonesia dengan berbagai peran yang menempel di diri saya. Nih, Mas Densu, apa sih peran yang ada di saya sekarang ini? Iya. Saya, 1, anak. Iya. 2, suami. Suami, ya. 3, Bapak, ayah. 4, paman. Oke, baru dalam keluarga aja, saya punya 4 peran. Iya, betul. Ada misalnya, Pak Anies, Bapak masih berencana berperan sebagai ayah. Wih, memang saya bisa berhenti sebagai ayah? Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Saya nggak bisa bilang sama Ferry. Fer, saya 2 hari nggak mau jadi ayah ya, nggak mau jadi suami. Nggak bisa, Bos. Nggak bisa. Ini nempel. Iya, itu nempel tuh yang itu. Iya. Kemudian saya adalah warga Lebak Bulus. Saya punya peran di situ, pembina Karang Taruna Lebak Bulus. Punya. Oke. Saya kemudian di luar. Saya ada pengurus yayasan ini, pengurus yayasan ini, pengurus yayasan ini. Oke. Kemudian di luar itu, saya menjadi pengajar. Kemudian saya pernah bertugas gubernur. Oke. Nah dari itu, yang ditanya cuma 1, manusia politik, Pak. Dari banyak peran itu. Pak Anies mau terus nggak sebagai manusia politik? Lah, saya ini ada 10 peran yang nempel di diri saya nih. Nah, jadi ketika Pak Anies akan terus nggak sebagai manusia politik? Lah, memang saya punya banyak peran. Seperti Pak Anies akan terus nggak sebagai ayah? Ya, itu nggak usah ditanya lah, Pak.
Masa iya Bapak mau berhenti menjadi abah daripada anaknya kan? Iya. Sama seperti tanya, kenapa saya harus berhenti dalam politik? Oke. Karena kemungkinan bisa aja loh Pak. Bapak capek, kalah, depresi atau apa. Kan orang kan asumsi ya Pak ya. Ah udah, saya cari damai aja. Soalnya di politik saya capek, saya pusing. Kan bisa kan? Bisa. Iya. Itu kalau merasa capek dan pusing ya. Iya. Tapi juga ada kan orang saya capek, pusing jadi suami. Udah, saya berhenti aja di sini. Bisa kan? Bisa. Tapi kan itu nggak pernah menjadi bagian. Oh, jadi nggak nempel di Bapak nggak gitu? Pernah. Kita ini tumbuh besar. Saya menjadi bagian. Saya ini bermasyarakat. Ikut dalam kegiatan bermasyarakat aktif. Nah, kalau di dalam skala nasional, regional namanya politik. Kalau di kampung namanya kegiatan komunitas. Sama, semuanya berperan di situ. Dan saya adalah bagian dari masyarakat Jakarta. Saya bagian dari masyarakat Indonesia. Maka ketika ada kegiatan masyarakat Jakarta yang ada strukturnya tuh, saya ikut berperan. Nah, saya berada di pemerintahan atau tidak, saya akan meneruskan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu. Oke. Jadi bukan hanya kalau di pemerintahan. Kami dulu ada namanya program Indonesia Mengajar. Iya. Mengirimkan guru-guru ke pelosok. Kan itu di luar pemerintah. Iya. Ketika berada di pemerintahan, ya jalankan. Ketika di luar, ya jalankan lagi. Intinya Bapak tidak akan berhenti untuk berdiam diri, tapi Bapak akan tetap produktif untuk negara ini dan untuk diri Bapak. Insya Allah begitu. Iya, itu yang saya tangkap nih Pak. Jadi orang nih nggak bisa nebak juga secara valid Bapak akan kemana, tapi Bapak akan melihat nih tawaran yang ada, kondisi yang ada, positioningnya seperti apa, seperti itu ya. Iya, dan seperti saya bilang tadi, jangan fokus sama peran. Fokuslah pada kekuatan aktornya. Perannya bisa berubah. Iya. Kekuatan Bapak ada di mana? Sebenarnya kalau lihat dari perjalanan kami, itu saya pembelajar. Pembelajar. Pembelajar itu artinya mau terus-menerus belajar. Mau terus-menerus melihat hal baru yang dikerjakan di dalam proses apapun. Jadi kalau sekarang misalnya saya sedang menjalani tugas, maka saya setiap waktu refleksi atas apa yang saya jalani. Sebelumnya. Apa yang jalanin? Satu. Kemudian yang kedua, saya ini tumbuh besar dengan kepedulian atas lingkungan. Oke. Nah, misalnya begini, ketika memutuskan untuk menerima hasil, itu kan saya tadi jelaskan argumennya. Ketika saya pikir lagi, kenapa? Karena saya peduli pada nasib rakyat. Iya, apalagi ada pengalaman di situ kan? Itu caring namanya kalau bahasa sekarang. Iya. Jadi salah satunya adalah saya peduli, saya care. Kalau saya I don't care, ya saya kerjain aja yang memuaskan diri saya. Mau berapapun orang jadi korban, that's not my business gitu. Itu urusan kalian gitu nggak kan? Bisa. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Dan tapi saya sendiri kan ketika merefleksikan, baru kemudian saya sadar, oh iya ya, saya rupanya punya kecenderungan yang kuat untuk selalu caring. Untuk selalu peduli. Kira-kira ya, Mbah ya, sekarang kan Pak Prabowo udah sah nih bersama Pak Gibran untuk menjadi pemimpin dan wakil. Impact secara kehidupan ya, kenegaraan ini, penduduk. Dengan perannya Pak Prabowo, ya kan Bapak kan waktu itu kasih nilai 11 ya Pak ya. Waktu itu. Bisa bagus kan nih Pak? Fair-fairan Pak? Harus bagus dong. Itu kan harus. Ya, harus bagus dong. Harus bagus. Karena kenapa? Karena ini kan akan menjadi pemegang kewenangan yang dampak dari kewenangan itu dirasakan oleh semua. Betul. Ya harus bagus. Harus bagus. Harus bagus. Bisa bagus nggak? Nah, begini, ini bukan kerja satu orang. Iya. Ketika memimpin, maka siapapun ya, maka dia akan mengatur sumber daya. Sumber daya itu apa sih? Orang, uang, institusi, itu semuanya sumber daya. Ketika itu diatur dengan benar, maka terjadilah dampak di masyarakat yang baik. Nah, saya
berharap bahwa pemerintahan ke depan itu bisa membuat Indonesia lebih baik. Itu harapan kita semua juga kan. Betul. Cuma kan pertanyaannya kan kita punya prediksi masing-masing, Pak. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa, kan macam-macam. Ya, itu pada fase kemarin ya, ketika masih kita berkompetisi. Iya. Pada saat itu kita masing-masing memberikan assessment. Iya, assessment. Iya. Udah selesai. Oke. Udah selesai. Udah selesai itu nggak penting kita mau bilang apapun. Bisa atau nggak bisa itu ini udah harus baik. Kenapa? Ya karena yang nanti akan merasakan seluruh rakyat. Rakyat Indonesia akan merasakan dampaknya. Ketika kebijakan yang dibuat itu kebijakan yang menguntungkan segelintir orang, rugi seluruh rakyat. Iya, iya. Ketika kebijakan itu memberikan keuntungan pada seluruh rakyat, kita semua senang. Iya. Jadi sekarang harus baik. Kenapa? Sudah kewenangannya ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya udah, itu harus jalanin. Cara pandang harus begitu. Karena akhirnya dari semua memang benar, Pak. Di satu forum kita bicara tentang ini, setelah itu ya sudah. Saya sering bilang, jangan berharap pada saat kampanye tidak ada polarisasi. Loh ya kampanye itu otomatis polarisasi. Nih, di ruangan ini, tim kerjanya Mas Densu, Iya. bagiin seragam dengan 3 warna. Kaos warna merah, kaos warna hijau, kaos warna kuning. Dah. Kuning. Oh, nggak ada putih, Pak. Atau warna putih, apapun iya, juga. Pokoknya 3 warna. Iya. 3 warna berbeda. Terus kemudian sekarang kita lomba. Wih, langsung polarisasi tuh. Oh iya, pasti lah. Hanya dikasih kaos 3 tuh. Yang biru mendadak, pokoknya yang biru jangan sampai kalah sama yang kuning. Tadi tuh kita berteman sama-sama. Iya. Oke? Iya. Yang kuning jangan sampai kalah sama merah. Ini bagi tugas nih. Padahal teman semua. Nah, setelah selesai kaosnya sopotin lagi. Iya. Yuk kerja bareng lagi nih. Selesai. Nah, kita ini kadang-kadang itu, wah pemilunya kalau bisa jangan ada polarisasi. Lah terus apa? Ada polarisasi berdasarkan idenya, polarisasi berdasarkan gagasan, itu polarisasi. Jadi kayak balon nih. Iya, iya. Balon pada saat pemilu, ya balon itu akan membentuknya nggak bulat. Ada polarisasi itu, ada yang condong sini, condong sini. Tapi begitu selesai dilepas, balik lagi. Nah, masyarakat itu dilatih untuk elastis. Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, terlatih tuh. Beda pandangan, selesai, satu masyarakat lagi. Habis itu calon beda lagi, kembali lagi. Itu pembelajaran bagi sebuah negara, bagi sebuah bangsa. Sehingga ketika ada polar tuh tenang, nggak repot. Iya. Karena kita menganggap ya ini, karena pada fase ini dikasih 3 pilihan, ya tidak aneh kalau masyarakat Indonesia terpolarisasi dalam 3 pilihan. Iya. Kita tolong dong jangan ada polarisasi. Gimana ini pemilu? Tunjukkan perbedaan. Tapi setelah selesai itu, seluruhnya adalah warga Indonesia. Pemilunya udah selesai. Nah, apakah kemudian itu tidak berarti semua harus sepaham dengan pemerintah? Tidak. Kritik jalan, komentar jalan. Tidak terbuka disampaikan. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ya itu bagian dari kita bernegara. Ya. Dan yang mendapatkan kewenangan harus menghormati itu. Ya. Saya kemarin ketika menyampaikan ucapan pasca keputusan MK, saya sampaikan kepada Pak Prabowo, beliau adalah seseorang yang tumbuh besar dari keluarga yang amat terdidik. Pasti memahami, menguasai prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dan dalam prinsip demokrasi itu ada beberapa hal. 1, hormati oposisi. Beri ruang untuk oposisi. Beri ruang oposisi itu artinya apa sih? Ya kalau oposisi jangan dimatiin usahanya. Jangan diberhentiin izinnya. Kan kasihan. Jangan ditakut-takuti lah. Kalau seseorang itu anggota partai X-nya oposisi. Tapi dia punya usaha pribadi, terus izinnya dimatiin. Nah, itu nggak hidup. Itu yang membuat orang takut di oposisi. Kenapa? Bukan soal oposisinya, tapi hajat hidupnya dihentikan. Akibat daripada oposisinya. Ya. Dan itu kan sempat dikatakan juga. Ketika tidak dalam pemerintahan, tidak bisa usaha. Tidak bisa. Artinya apa? Jadi pemerintah ini
Tidak boleh diskriminatif kepada mereka yang mengambil posisi kritis. Sekarang bayangkan orang kritis mau ngajuin kredit ke bank. Terus bank pemerintah bilang, you kritik pemerintah, mohon maaf, kami nggak ngasih kredit buat Anda. Repot. Nah, jadi memberikan ruang buat oposisi itu bukan cuma bilang Anda boleh oposisi, bukan. Biarkan mereka juga hidup sebagai manusia, sebagai keluarga. Itu satu. Yang kedua, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Jangan dieksekutifkan semua. Yang legislatif ya legislatif, yang yudikatif ya yudikatif. Jangan kemudian legislatif, yudikatif seakan eksekutif semua. Iya. Yang ketiga, kebebasan berbicara. Podcast-podcast begini jangan dilarang dong. Jangan sampai host podcast itu bilang, saya takut nih ngomong. Ah, itu bahaya itu. Cuma harus ada batasannya sih, Pak, tetap, Pak. Takut. Nggak takut loh. Takut ngomong. Bukan bicara tidak benar. Iya. Bicara tidak benar jangan. Iya. Tapi nggak boleh takut ngomong. Iya. Kan itu hal yang berbeda. Iya, kita lebih takut tukang bakso bawa hati sebenarnya, Pak. Bukan takut ngomong. Karena masalah kami tuh selalu di sini yang selalu membuat pikiran kita goyang, Pak. Apalagi kalau udah depan nongkrong gitu kan ya. Nah, kan itulah yang tidak boleh ada. Iya. Ya, biarkan tukang bakso beroperasi nggak usah pakai hati. Gitu. Masa tukang bakso bawa hati? Lucu lagi. Jadi poin-poinnya begitu semua ya. Tiga. Iya. Nah, kebebasan pers dijaga, kebebasan berbicara dijaga. Nah, kalau itu ada, maka demokrasi kita sehat. Hidup ya. Udah, terima kasih banyak Pak Anies ya. Sehat-sehat. Ada pesan untuk para pendukung Pak Anies di luar sana yang juga cukup banyak yang menunggu kehadiran Abah di sini. Jadi semangat perubahan harus dijaga. Oke. Kita memperjuangkan perubahan dan ke depan pemerintahan yang nanti akan terbentuk itu akan menjalankan program-programnya. Iya. Nah, di situ kemudian kita berharap agenda-agenda utama untuk rakyat yang kemarin diusahakan, kita perjuangkan, mudah-mudahan mereka juga akan kerjakan. Dan bagi yang kemarin bekerja bersama, kemarin itu relawan luar biasa. Relawan-relawan itu bekerja betul-betul dengan ketulusan di seluruh wilayah Indonesia. Memang kita juga tidak punya bekal yang cukup, apa adanya, seadanya. Ya, bekal nggak cukup ya. Ya. Kemudian itu mengandalkan pada kerja-kerja relawan. Nah, kerja-kerja relawan ini silaturahminya dijaga, percakapannya dijaga, dan terus semangat untuk ikut mengawasi, ikut memantau, memastikan bahwa perjalanan pemerintah ini berjalan dengan baik. Jadi itu kira-kira beberapa hal yang bisa saya sampaikan sekarang ya terkait dengan teman-teman yang kemarin bekerja bersama. Terutama untuk pendukung Pak Anies ya, karena biar bagaimanapun 30% suara itu juga sangat besar sekali Pak ya. Apalagi kalau sampai ke periode putaran kedua itu Pak, ramenya itu Pak ya. Sayang tidak terjadi Pak ya. Tapi terima kekalahan dengan besar hati sih kelihatan Pak Anies. Terima kasih banyak untuk sportivitasnya Pak ya. Sama-sama buat Bapak. Kita tunggu nih sepak terjang berikutnya. Siap. Tepuk tangan untuk Pak Anies. Thank you.